Bab 49, Pendatang Baru. Pedang tanpa nama itu terbang kembali ke telapak tangan Luyo saat cahaya biru peuket samar melintas di tepinya. Tepat ketika dia akan mengujinya lebih lanjut, dia mendengar panggilan dari luar ruangan. Guru, Pansong dari Clarity Sect memohon untuk bertemu denganmu. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan pedang itu menghilang. Meskipun beberapa upaya undian tidak mulus, dia entah bagaimana berhasil mendapatkan sesuatu. Saat ini, dia masih belum terbiasa dengan yang tidak dinamai, dan dia harus meluangkan waktu untuk memahaminya. Selain itu, karena basis kultivasinya yang lemah, dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Adapun Beian, ia hanya bisa mempelajarinya saat senggang. Setelah Luyo meninggalkan ruangan, ujung pedang yang ditempatkan di rak senjata menyala dengan cahaya biru pucat dan retak dengan garis kecil. Ketika dia berdiri di luar, Luyo menyadari bahwa dia sudah lama tidak keluar. Dunia luar begitu cerah sehingga dia merasa tidak nyaman sesaat. Beberapa orang menunggunya di aula besar. Senior tua. Tua. Pak. Dua pria buru-buru berlutut saat melihat Luyo. Yuan Er kecil berlari untuk membantunya saat dia tersenyum dan berkata, Guru, ketika saya pergi ke stasiun untuk mengumpulkan informasi, saya melihat mereka berdua berlutut di luar perisai, jadi saya mengangkat mereka. Guru tidak akan menyalahkan saya, baik? Saat dia berlutut di tanah, Pansong melirik pria tua di depannya dari sudut matanya dari waktu ke waktu. Dia sulit membayangkan bahwa lelaki tua yang tampak biasa ini adalah patriark jahat Gunung Pengadilan Emas yang ditakuti dunia. Pria di sampingnya adalah Muronghai, yang gemetar dan tidak berani mengangkat kepalanya. Kamu tidak menimbulkan masalah di stasiun, kan? Luyo dengan ringan membenturkan kepalanya. Tidak, saya tidak, dan saya mendapat banyak informasi. Kata Yuan Er kecil. Luyo mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke kedua pria itu. Berdiri dan bicara. Pansong bangun tanpa masalah, tetapi Muronghai terhuyung ketika dia bangkit dan hampir jatuh kembali. Ketika dia akhirnya berdiri tegak, matanya bertemu dengan mata Luyo, dan dia gemetar dan berlutut lagi. Pak Tua, tolong selamatkan hidupku. Aku buta karena tidak mengenali sosok perkasa sepertimu. Apa yang telah aku lakukan padamu? Saya telah memperlakukan Anda dengan baik sepanjang jalan, tetapi mengapa Anda terdengar seolah-olah saya telah membunuh seluruh keluarga Anda? Luyo berpikir sendiri. Namun, dia tetap tenang dan tanpa ekspresi. Yuan Er, serunya dengan suara acuh tak acuh. Ya Tuan. Suruh dia pergi. Saya mengerti, Guru. Muronghai berhenti, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Yuan Er kecil telah mengangkatnya seperti anak ayam dan lari menuruni gunung. Pansong tidak bisa berkata-kata dan tertelan saat melihat itu. Berpikir bahwa rencananya untuk bergabung dengan Gunung Pengadilan Emas tidak akan berakhir dengan baik. Pansong, mata Luyo tertuju padanya. Yang lain bergidik saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior tua. Luyo tidak berbicara tetapi berbalik ke kursi dan duduk perlahan. Apakah Anda benar-benar ingin bergabung dengan Gunung Golden Sword saya? Mata Luyo dalam, suaranya tua tapi kuat. Celepuk. Pansong berlutut dan menangkupkan tinjunya, ya, saya ingin bergabung dengan Gunung Golden Sword. Terimalah saya, kakak tua. Luyo mengelus jenggotnya dan menatap mata Pansong. Meskipun dia hanya mengembangkan gaya tigain dan telah membawa dirinya ke tubuh yang dipenuhi dengan rasa dingin yang pahit, dia sebenarnya adalah pria yang berbakat. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia berkata dengan lemah, orang-orang di seluruh dunia takut pada saya. Sekte dan pembudidaya yang saleh di seluruh dunia ingin menyingkirkan saya. Bahkan murid-murid saya ingin membunuh saya. Hati Pansong berdebar ketika mendengar itu. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Luyo dan apa tujuannya untuk mengatakan itu. Setelah Anda bergabung dengan Gunung Golden Sword, saya secara alami akan melindungi Anda. Namun, jika suatu hari, Luyo berhenti. Pansong akhirnya mengerti, dan dia dengan cepat bersujud sambil berkata, jika aku menyembunyikan niat buruk terhadap guru suatu hari nanti, aku akan dipotong menjadi ribuan keping hidup-hidup. Loyalitasnya meningkat 10%. Baik sekali. Luyo mengelus jenggotnya dan berkata, saya selalu menghormati kata-kata saya. Anda boleh bangkit. Terima kasih, senior tua. Pansong berdiri dengan gugup. Saat itu, Mingxin berjalan ke aula besar. Wajahnya tersenyum, dan dia bersemangat.
Dia mengangguk pada Pan Zhong sebelum berlutut di depan Luyo. Tuan, saya telah menerobos ke dalam alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Pan Zhong kaget saat mendengar itu. Setiap pembudidaya yang bisa mencapai alam ini adalah seorang ahli, dan Gunung Pengadilan Emas telah menghasilkan beberapa dari mereka. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Luyo mengangguk dan berkata, ketika Anda memasuki alam kesengsaraan Divinity baru lahir, Anda akan mendapatkan avatar wawasan ratusan kesengsaraan. Basis kultivasi Anda akan berbeda dengan setiap daun yang terbuka avatar Anda. Ingat, Anda tidak boleh sombong dan merendahkan orang lain. Saya akan mengingat ajaran guru. Ming Xin melakukan koutou dengan jujur. Ding. Anda telah mendisiplinkan Ming Xin dan diberi hadiah 100 poin prestasi. Pan Zhong bingung saat melihat itu. Dia mendengar orang lain mengatakan bahwa penjahat tua Gunung Pengadilan Emas adalah seorang pria pemarah, yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata dan kejam dan tanpa ampun dalam cara dia memperlakukan murid-muridnya. Namun, apa yang dia saksikan sekarang benar-benar berbeda dari apa yang dia dengar. Sebaliknya, dia merasa bahwa senior tua adalah guru yang baik, dan dia jauh lebih baik daripada orang-orang fanatik tua dari sekte kejelasan. Sebaliknya, dia merasa bahwa senior tua adalah guru yang baik dan jauh lebih baik daripada orang-orang fanatik tua dari sekte kejelasan. Guru, saya pergi untuk mengajari Etiansin pelajaran ketika saya mendengar dia dikurung di gua refleksi. Kata Ming Xin. Wajah Luyo tenang. Jadi, Old Ford yang melakukan itu. Namun, dia pikir itu tidak pantas untuk berurusan dengan Ye Tianxin dengan terburu-buru, jadi dia berkata, biarkan dia merenungkan dirinya sendiri di dalam gua. Juga, Old Egg dan Old Fifth terlibat dalam penculikan keluarga Qi juga. Ming Xin memutar matanya dan berkata, Guru, karena saya baru saja melangkah ke alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir, saya perlu melatih keterampilan saya dengan seseorang. Mengapa saya tidak pergi menangkap Old Egg dan membawanya kembali, jadi guru itu bisa menghukumnya? Dia tidak menyebutkan adik perempuan kelima Xiaoyu, karena tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Meskipun Old Egg lemah, dia didukung oleh Old Seven. Bahkan jika Ming Xin membawanya kembali, itu tidak akan banyak gunanya dan juga akan mengingatkan Old Seven. Setelah mempertimbangkan sejenak, Luyo melambaikan tangannya dan berkata, tinggalkan dia sendiri untuk saat ini. Ming Xin bingung, tetapi dia membungkuk dan berkata, saya mengerti, guru. Aku lelah, tinggalkan aku. Ya Tuan. Ming Xin mengedipkan mata ke Pan Zhong, yang tampak agak linglung. Senior. Namun, Ming Xin menyeretnya keluar dari pavilion langit jahat. Ketika mereka sampai di luar, dia menyeringai jahat dan berkata, kamu adalah pendatang baru. Salam. Keempat. Tuan keempat. Haha. Aku suka itu. Hei, apakah kamu ingin melihat avatar 100 Tribulations Insight milikku? Pan Zhong. Saat itu, Yuan Er kecil berlari ke atas gunung, meninggalkan banyak bayangan di belakangnya. Kakak keempat. Adik junior kecil. Kamu di sini tepat pada waktunya. Datang dan lihatlah avatar 100 Tribulations Insight milikku. Ming Xin mengulurkan tangannya seolah-olah akan memukul seseorang. Yuan Er kecil buru-buru berkata, saya akan melihatnya lain kali, kakak senior. Ada sekelompok pembudidaya di kaki gunung. Saya curiga seseorang mencoba menyerang Gunung Pengadilan Emas lagi. Ming Xin sangat gembira ketika dia mendengar itu, luar biasa. Saya akan pergi dan melihat-lihat sekarang. Anda tidak perlu merepotkan guru dengan masalah sepele seperti ini. Saya bisa membunuh mereka sendirian. Kakak senior, mereka semua adalah pembudidaya wanita dari Istana Bulan Turunan. Sebelum dia bisa mengatakan itu, bagaimanapun, Ming Xin sudah menghilang. Pan Zhong tampak bingung dan tidak tahu apakah dia harus mengikuti atau tidak. Yuan Er kecil menginjak kakinya tanpa daya. Ketika dia berbalik dan melihat tatapan bodohnya, dia berkata dengan marah, apa yang kamu lihat? Aku akan memotong matamu jika kamu melihat lagi. Pan Zhong. Kapan aku melihatnya?